goddamn hold up. Halo halo, apa kabar kalian para umat manusia dimanapun anda berada? Gimana? Pipis masih lurus kah? Kali ini saya akan membahas film Shooter 2007 yang dibintangi oleh seorang penyanyi dan juga aktor kenamaan bernama Mark Wahlberg sebagai peran utamanya. Pastinya banyak hal-hal yang seru maupun menegangkan di setiap cuplikan-cuplikan cerita di dalamnya. Oke, tak usah banyak A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Kita langsung pada intinya. Awal cerita dimulai dengan dua orang penembak jitu sedang menjalankan misi berbahaya, yaitu mencegah iring-iringan kendaraan bersenjata milik pemberontak yang menuju ke camp Amerika. Mereka adalah Donnie dan Bob Lee Swigger. Ini bentuknya. Seketika itu pun ia menembaki musuh satu persatu yang dilihat dengan senapannya, dan si pemberontak itu pun membalas serangan yang dilontarkan Swigger dan sahabatnya tersebut. Karena posisi mereka tidak terlihat, si pemberontak itu pun menembaki ke arah bukit dengan membabi buta ke segala arah. Siapa tahu beruntung. Merasa terpojok, Swigger pun menghubungi pusat komando dan meminta bala bantuan atau jemputan. Karena dianggap masuk terlalu dalam ke wilayah musuh atau melanggar perbatasan, misi Swigger pun dianulir. Dan pusat komando itu pun langsung menutup radionya dan membiarkan Swigger dan sahabatnya tergempur oleh serangan musuh. Dalam hati kata Swigger pun terucap kata dan cuk. Dalam keadaan seperti itu, temannya pun panik tidak karuan dan Swigger berusaha menenangkannya. Tak lama kemudian ada heli entah dari pihak yang tidak diketahui asalnya menembaki mereka. Di saat itu Donnie meninggoy, tertembus peluru panas dari senapan mesin heli. Tak terima temannya terbunuh, Swigger pun langsung mengarahkan senapannya ke arah baling-baling heli dan teletuk kena. Si capung besi itu pun jatuh tersungkur indah ke lempengan tanah. Bedar kabeh. 3 tahun bersilang, seusai menjalankan misi itu, Swigger pun memilih pensiun dan hidup sendiri di tengah-tengah hutan pegunungan yang dikelilingi pohon cemara dan hanya ditemani anjing kesayangannya yang bernama Sam. Sedang duduk bersantai sembari menikmati tuak, tiba-tiba Swigger pun didatangi orang dari FBI. Mereka adalah Kolonel Ishak Jumati bersama 2 pengikutnya. Kedatangan Kolonel Ishak Jumati bermaksud membujuk Swigger untuk melakukan skema penembakan jarak jauh, terlebih adanya rencana penembakan presiden yang terlacak lewat rekaman transmisi. Dengan segala kemampuannya, Swigger pun diharapkan bisa menggagalkan rencana teror tersebut. Nasionalisme seorang mantan prajurit masih merekat di diri Swigger, dan pada akhirnya Swigger menerima tawaran Mas Ishak Jumati. Namun sayang, Swigger pun tak menyadari ada maksud jahat di balik ini semua. Cerita berlanjut, Swigger langsung melakukan survei di 3 kota, yaitu Maryland, Philadelphia, dan Washington DC. Dari mulai tempat CCTV, kecepatan angin dan suhu udara tak luput dari perhatian Swigger. Sambil berpikir kapan dan di mana dari ketiga tempat itu berpotensi presiden akan dibunuh, maka Swigger memutuskan Philadelphia sebagai tempat yang memungkinkan presiden akan dibunuh. Tepat pada hari kunjungan presiden itu, Swigger dibawa kolonel dan cucuritnya memasuki tempat penyusun skenario selanjutnya. Bebarengan saat itu, Swigger tetap melakukan pengintaian di lokasi sekitar. Sisi yang lain sepertinya senjata otomatis telah disiapkan oleh sekelompok rahasia dan mengarahkan rarasnya tepat ke arah di mana presiden akan berpidato di depan masanya. Hingga tiba saatnya, Swigger pun langsung menebak di mana kemungkinan terburuk akan terjadi. Namun tiba-tiba seorang polisi muncul di belakangnya langsung menembak Swigger, dan bebarengan saat itu disusul dengan tembakan sniper otomatis justru mengenai kepala Uskup Agung Ethiopia. Saat itu massa pun panik. Swigger pun menjatuhkan diri dari gedung untuk menghindari serangan polisi yang terus menembaki dirinya. Namun sial, 2 butir peluru bersarang di bahu dan paha kanannya. Kejadian tersebut membuat Swigger sadar bahwa ini adalah murni jebakan. Dan bukan hal yang mustahil jika polisi itu adalah bagian dari rangkaian jebakan tersebut. Dan Swigger seolah-olah dituduh pelaku penembakan Uskup Agung tersebut. Dengan luka tembak
Swagger pun berhasil lolos dan menghampiri agen FBI bernama Memphis yang sedang menjaga situasi. Swagger pun meyakinkan kalau bukan dirinya yang melakukan penembakan itu dan dia mengatakan bahwa ini adalah jebakan. Setelah itu, Swagger melumpuhkan Memphis dan membawa mobil dinasnya meninggalkan lokasi. Sedangkan di gedung itu, mereka sibuk memasang senjata milik Swagger pas pada posisi di mana Swagger berdiri. Sekalian dibuat skenario seolah-olah Swagger yang melakukan. Di sisi lain, Kolonel Ishak Jumati pun dibuat geram dengan kegagalan membunuh Swagger. Pemburuan pun dilakukan dengan tim bersenjata lengkap dikerahkan. Mereka pun resah jika Swagger gagal ditangkap, maka lain lagi ceritanya dan yang pasti kondisinya akan lebih memburuk lagi. Ya iyalah. Sementara itu, kepiawaian dan keberanian Swagger masih cukup mengelabui kepungan mereka. Kemudian Swagger menjatuhkan diri ke sungai bersama mobilnya. Scene berlanjut. Pelarian Swagger berakhir di rumah janda istri sahabatnya bernama Sarah Van, istri almarhum Donnie Van. Ketika itu Sarah ketakutan karena pengaruh isu tentang Swagger beredar di televisi. Swagger pun coba menenangkan dan meyakinkan Sarah Van, hingga pada akhirnya Sarah mau menerima Swagger dan mau merawat luka tembak yang dialaminya. Di sisi yang lain, Memphis agen FBI tahu persis reputasi dan karir sersan Swagger yang mempunyai jiwa nasionalisme cukup tinggi sehingga Memphis mulai ragu kalau yang melakukannya. Melihat banyak kejanggalan, maka Memphis menggali informasi terkait kasus ini. Namun sayang, segala usaha yang dilakukan Memphis sia-sia begitu saja. Bahkan ada upaya sebuah penculikan pada dirinya. Di sebuah gudang kosong, Memphis dihajar habis-habisan sampai setengah sekarat. Namun ketika hendak dieksekusi, Swagger pun datang menolong dengan tembakan jarak jauhnya. Semenjak itulah Memphis rela mengorbankan karirnya dan menyatukan misi dengan Swagger, yaitu membongkar kejahatan berbalut konspirasi di pihak FBI terkait dengan penembakan uskup agung tersebut. Kabar bergabungnya Memphis dan Swagger menunjukkan bahwa pertempuran baru akan segera di-start. Di sisi yang lain, Kolonel Ishak Jumati dan komplotannya mulai resah, sehingga mereka membuat strategi apa saja untuk memancing Swagger keluar dari tempat persembunyiannya, termasuk dengan menculik Sarah untuk dijadikan sandranya. Tujuannya hanyalah satu, untuk membunuh Swagger. Sementara itu, Swagger ditemani Memphis mendatangi sebuah desa terpencil untuk menemui seseorang. Tak disebutkan perannya, yang jelas kakek yang ahli balistik ini dengan kemahirannya membawa titik terang membongkar siapa tokoh di balik penembakan uskup agung. Berdasarkan data yang diungkap si kakek, ternyata pelakunya bernama Michael, seorang sniper bayaran. Kondisinya kini sudah lumpuh. Dengan sesama sniper yang terbilang handal pada masanya, tentunya Swagger sangat mengenali sosok Michael tersebut. Scene berlanjut. Di kota Virginia menyusul adanya informasi bahwa Michael sengaja ditempatkan di sana sebagai opsi kedua memancing kedatangan Swagger. Sembari memasang ranjau, Swagger masuk menerobos rumah menemui Michael. Sambil menodongkan senjata, ia menceritakan terkait penembakan uskup agung. Motifnya adalah ketakutan yang berlebihan pada sekelompok penjahat yang takut jika sang uskup membocorkan segala kejahatannya kepada presiden. Dan dalang dari semua ini adalah Kolonel Ishak Jumati dan Charles. Setelah itu, Michael menembak kepalanya sendiri hingga meninggal. Dan pintarnya Swagger merekam percakapan ia sendiri. Sementara di luar, pasukan Kolonel Ishak Jumati mulai mengepung dan memaksa Swagger untuk menyerah. Namun ternyata justru mereka yang terperangkap ranjau yang Swagger tebar sebelumnya. Untuk kesekian kalinya, strategi yang dibuat Ishak Jumati tak mampu melawan kepiawaian Swagger, hingga akhirnya Kolonel Ishak Jumati harus menerima tawaran dari Swagger. Meskipun berat, mau tidak mau, langkah ini harus mereka tempuh, di mana mereka harus menyerahkan senator sebagai jaminan demi mendapatkan file rekaman tentang bukti kejahatan mereka selama ini. Singkat cerita, Ishak Jumati bersama senator tiba di gunung bersalju, di mana mereka sepakat untuk transaksi di sana. Namanya penjahat, cara licik pun selalu mereka gunakan demi kemenangan. Mereka membawa Sarah Van untuk bagian dari strategi mereka. Bahkan mereka juga memasang penembak jitu di beberapa titik gunung tersebut. Dan sepertinya Swagger lebih pandai membaca strategi busuk mereka dan berhasil melumpuhkannya. Di saat genting tersebut membuat pengawal Ishak Jumati frustasi, teriak
bak orang kerasukan makhluk astral dan menantang Swigger dari kejauhan. Tanpa diduga, tiba-tiba bidikan jitu Swigger memutuskan pergelangan tangannya. Sementara itu, senator berlagak baik dan berpura-pura membujuk Swigger untuk bekerja sama dengannya. Dengan tegas, Swigger menyinggung soal kejahatan perang di Ethiopia 3 tahun silam. Dan hal itu cukup jadi tamparan keras baginya. Di luar dugaan, 2 helikopter FBI datang untuk menangkap Swigger. Dengan terpaksa Swigger menyerah dan membawa perkara ini di majelis peradilan. Di hadapan hakim, Swigger berusaha membantah apa yang dituduhkan kepada dirinya tidak benar. Bahkan terkait bukti senjata miliknya itu pun hanyalah rekayasa Kolonel Jumati. Karena ketika itu senapan masih pada posisi yang tak digunakan dan tak sembarang orang bisa menggunakannya. Namun keputusan majelis justru meloloskan Kolonel Jumati dengan dalih materi kasusnya berseberangan dengan teritori hukum di sana. Tentu Swigger langsung terpukul. Namun dengan demikian, hakim memberikan kesempatan untuk mendeskripsikan keadilan dengan gayanya sendiri. Hasilnya vonis bebas pun diberikan kepada Swigger. Scene berpindah ke sebuah tempat di mana Kolonel Jumati dan senator merayakan kebebasannya. Dan tiba-tiba salah seorang penjaganya jatuh di hadapan mereka dengan luka tembak di kepalanya. Paham dengan isyarat kedatangan Swigger, mereka berusaha mencari tempat perlindungan. Namun kemurkaan Swigger kini sudah tak kompromi lagi. Hasilnya semua penghuni villa tersebut meninggoy terkena peluru panas dari Swigger. Bebarengan dengan itu, ia juga membocorkan saluran gas lalu meninggalkannya. Dan tempat itu pun meledak dengan keadaan porak-poranda. Dan Swigger menghampiri Salah yang menunggu di mobil. Dan ceritanya bersambung. Nyam 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 nyam.